Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tasya Anutan Pratiwi dari jurusan Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya di sini akan menerangkan makalah saya yang bertema dinamika pendidikan di Indonesia dalam perspektif sosiologi pendidikan. Judul yang akan saya jelaskan di sini adalah reformasi pendidikan dan strategi pembaharuan sistem pendidikan nasional di era global. Yang pertama saya akan menerangkan keadaan global pada abad ke-21. Pada abad ke-21 telah mengalami kemajuan iptek yang membantu manusia dalam meningkatkan kualitas dan kuantitasnya sebagai manusia yang bergerak secara dinamis. Tapi di samping kemajuan iptek tersebut juga terdapat beberapa ketegangan-ketegangan yang diperkirakan menjadi pemecah masalah di masa yang akan datang. Seperti yang dilaporkan oleh UNESCO, ketegangan tersebut yaitu yang pertama adalah ketegangan antara kepentingan global dan kepentingan lokal. Secara bertahap setiap manusia perlu menjadi warga global. Di sisi lain manusia harus tetap menjadi manusia yang berbangsa dan bermasyarakat lokal. Untuk itu antara global dan lokalnya harus berjalan secara bersama-sama. Yang kedua yaitu ketegangan antara orientasi nilai universal dan nilai perorangan secara pelan tapi pasti. Dalam batas tertentu budaya akan menjadi terglobalisasi. Untuk itu, untuk menjaga agar potensi dan kekayaan tradisi tetap terjaga di samping hidup di jalan di era globalisasi ini, maka kita sebagai manusia yang memiliki akal dan pikiran harus tetap menjaga kekayaan kebudayaan yang kita miliki. Kemudian yang ketiga ada ketegangan tradisi dan modernitas. Hal ini bersangkutan dengan bagaimana menyesuaikan diri dengan perubahan tanpa membelakangi adanya masa lalu. Kemudian yang keempat adalah ketegangan antara jangka panjang dan jangka pendek. Ketegangan ini telah lama terjadi dan sekarang diperparah dengan adanya serba kesesaatan dan serba kecepatan. Persoalan ini perlu adanya kebijakan pendidikan yang mesti dibuat. Kemudian yang kelima adalah ketegangan antara kebutuhan berkompetensi pada satu sisi dan kepedulian terhadap pemerataan kesempatan dan pada sisi yang lain. Ketegangan ini terdapat tiga perpaduan antara kompetisi dan memberikan insentif dan kerjasama yang memberikan kekuatan dan solidaritas yang memberikan persatuan. Kemudian yang keenam adalah ketegangan antara perluasan luar biasa ilmu pengetahuan dan kapasitas manusia untuk mengasimilasikan. Ketegangan ini perlu strategi pembaruan yang mencakup penentuan pilihan dengan tetap mengingat pentingnya melestarikan ciri-ciri pendidikan dasar yang membelajarkan murid untuk meningkatkan kehidupannya untuk mencari ilmu pengetahuan. Berikutnya adalah ketegangan antara kebutuhan spiritual dan kebutuhan material. Moral sampai saat ini adalah merupakan hal yang dirindukan oleh semua bangsa di dunia. Inilah tugas sebagai pendidik yang mendorong setiap orang untuk bertindak sesuai tradisi dan keyakinannya dengan menghormati kemajemukan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan di Indonesia. Permasalahan pendidikan di Indonesia saat ini adalah sangatlah kompleks dari perencanaan, pembiayaan, dan efisiensi dari sistem itu sendiri. Sehingga struktur dari institusi yang mengurus institusi itu sendiri harus diubah dan dirampingkan sehingga mempermudah terjadinya reformasi pendidikan. Yang kemudian saya akan menjelaskan tentang contoh konkret dinamika pendidikan di Indonesia. Untuk mewujudkan manusia yang sanggup menghadapi tantangan dan kendala dalam menguasai kehidupan di masa depan, maka untuk itu ada beberapa langkah-langkah untuk mencapai itu semua. Yang pertama adalah adanya perencanaan dan evaluasi pendidikan yang meliputi visi misi, rencana untuk pengembangan jangka waktu yang ditetapkan, sumber dana untuk membiayai program, dan menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja satuan pendidikan yang memuat semua jenis program sumber dana dalam jangka yang telah ditetapkan. Yang kedua adalah kurikulum. Di Indonesia telah memakai 3 prinsip, yaitu prinsip filosofis, prinsip psikologis, dan prinsip sosiologis. 3 prinsip tersebut telah membawa kurikulum kita kepada 3 dimensi, yaitu dimensi ontologi, dimensi epistemologi, dan dimensi aksiologi. Implikasi dimensi ontologi ini mengarahkan peserta didik untuk mengenal langsung objek langsungnya kepada benda dan materi. Dalam perspektif pendidikan Islam dituangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 131.
Bismillahirrahmanirrahim. Idh qala lahu rabbu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Artinya, ketika Tuhanmu berfirman kepadanya, tunduk dan patuhlah. Ibrahim menjawab, aku tunduk kepada Tuhan semesta alam. Kemudian ada dimensi epistemologi yang cenderung kepada fleksibel. Nah, sesuai firman Allah dalam Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 26. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu man 'alaiha fan. Yang artinya semua yang di hari itu akan binasa. Nah, kemudian ada juga Al-Quran surah Al-Isra ayat 85. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qala ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Artinya, mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk unsur Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit. Selanjutnya yang ketiga adalah proses belajar mengajar. Nah, dalam proses belajar mengajar harus didukung dengan fasilitas dan sumber yang memadai. Nah, sekarang di sekolah-sekolah di Indonesia sudah terfasilitasi dengan adanya lab dan perpus. Itu adalah contoh sebagiannya. Kemudian yang keempat adalah pendidikan, pelatihan dan tenaga kerja. Nah, sekarang contohnya adalah magang. Nah, magang ini disiapkan untuk ketika terjun di masyarakat, mereka langsung bisa. Mereka tidak perlu untuk membiasakan lagi karena sudah terbiasa sebelumnya. Nah, kemudian yang kelima adalah pendidikan berkelanjutan. Contohnya adalah universitas atau pendidikan tinggi yang lainnya. Nah, ini sebagai lanjutan dari jenjang SMA. Kemudian yang keenam adalah manajemen pendidikan. Nah, di era global ini, manajemen pendidikan sifatnya transparan, artinya terbuka bagi partisipasi masyarakat. Nah, untuk itu pendidikan di Indonesia perlu disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia itu sendiri. Nah, kemudian yang ketujuh adalah desentralisasi pendidikan. Nah, artinya pendidikan Indonesia menjadi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah kabupaten atau kota masing-masing. Nah, yang ke-8 ada pendidikan dasar. Nah, pendidikan dasar adalah pondasi dari pengembangan iptek dan menjadi dasar dari masyarakat modern itu sendiri. Artinya awal dari semua pendidikan. Nah, kemudian yang ke-9 adalah pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi ini sangatlah penting. Nah, pendidikan ini menyediakan program-program yang berkelanjutan yang telah disesuaikan dengan kurikulum, dan pendidikan tinggi ini dilakukan setelah selesai dari tamat SMA sederajat. Kemudian yang ke-10 adalah tenaga kependidikan. Nah, tenaga pendidikan ini berperan dalam setiap kegiatan belajar mengajar. Kemudian ada yang ke-11 yaitu pembiayaan pendidikan. Nah, kesadaran masyarakat di era global terhadap pembiayaan pendidikan semakin sadar bahwa setiap tahun akan lebih mahal. Nah, untuk itu mereka mulai berinvestasi untuk kebutuhan di masa depan. Nah, jadi mulai sekarang masyarakat itu sudah mulai menabung, sudah mulai menanamkan saham, sudah persiapan untuk pendidikan di masa yang akan datang. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.